Bagaimana kalau rumah malah menjadi tempat justifikasi? Nah, itu yang jadi masalah hari ini. Kadang saat duduk di situ sambil makan, kadang masuk kamar. Mereka kayak anakku sudah boleh aku kasih kebebasan. Tapi sebelum masuk SMP, ya kasarnya usia 5 sampai mereka belum gitu. Dan setelah kesini, aku tuh baru ngerasa nggak ya baru kayak bapakku tuh ngomong gini, kamu jangan kasih kesempatan anak usia 0 sampai 12-13 tahun itu berpikir, karena emang di situ orang bilang apa sih namanya golden age-nya, golden age-nya. Tapi kalau kamu kasih dia kesempatan seperti itu, nanti tidak terarah. Yang tahu baik dan benar itu siapa? Ya kamu sebagai orang tuanya. Bahkan kamu sudah kasih akal duluan. Kamu harusnya ngasih baik dan benar menurut apa ya? Menurut ajaran agama, menurut etika dasar dari kehidupan kita bermanusia. Kita tahu oh iya juga ya. Karena setelah semakin aku besar kan, aku kan ada rules di rumah ini, di setiap rumah tangga kan ada aturan yang harus diikuti. Kan? Aku melihat kan, oh ya setidaknya bangsa-bangsanya aku di luar sana, ada hal yang pas aku bekok berubah gini gak gini terus. Tapi teman-temanku ternyata ada juga yang menurutku enak ya kayak yang ternyata enggak, bengkok terus, tidak ada yang berusaha ngomongin dia. Dan semakin kamu bertumbuh kayak kita gini, semakin besar, semakin susah kamu ditempa untuk bisa lulus lagi, kecuali mungkin nanti satu saat kita nggak punya dasar dalam hidup itu. Mungkin maksudnya kayak kalau orang misalnya kamu dikasih kebebasan ya, tiba-tiba kamu bisa berpikir sendiri dan segala macam, kamu biasa mencari tahu semua itu sendiri tanpa ada yang mengarahkan, orang terdekatmu tidak memberikan hal-hal itu, mungkin ya kamu nggak butuh mereka sendiri. Ya buat apa? Misalnya nih bapakku dia cuma ngasih uang ke aku, nggak pernah ngajak ngobrol, nggak pernah apa. Suatu saat tiba-tiba dia ngomong apa nih? Nggak ada isinya. Orang ini ngomong apa? Gitu. Itu aku rasakan. Makanya kalau tadi kamu bilang ini dia enggak, mungkin sekitar 80% tidak, 20%-nya tidak, gitu. Karena pasti akan ada yang harus dirubah sebenarnya kan, gitu. Nah, kenapa juga misalnya aku untuk misalnya ini lompat ya menikah, kenapa misalnya aku yakin dengan yang sekarang, ternyata ada dari beberapa pemikiranku yang berhubungan dengan keluarga relate dengan dia juga gitu. Karena menurutku kalau pernikahan tidak dalam satu pemikiran yang sama, komunikasi yang nyambung atau apa, kayaknya susah lah, perang terus itu isinya gitu. Tidak kesepakatan bersama kan, kalau menurutku seperti itu ya. Makanya mungkin salah satunya selain yang tadi ya, aku udah menemukan orang yang bisa mengerti, memahami aku juga. Itu sih kalau aku. Tadi salah aku bilang dengan semua metode orang tua hari ini tentang mendidik anaknya. Tapi yang jadi apa ya, masalah hari ini anaknya masih menuntut sih. Beberapa orang-orang yang sekarang menuntut perubahan dari orang tuanya yang merasa sudah stuck gitu. Sebuah orang kan berharap dengan sesuatu yang nggak bisa diubah. Setuju. Gitu. Setuju. Ya, aku sadar orang tua. Banyak masalah itu sih ya. Aku sadar orang tua misalnya sudah udah kamu mau menuntut dia gimana, dia bakal begitu terus. Jadi kompromis kan? Apa? Kompromis dengan. Iya benar. Kita sadar bahwasanya itu perdebatan yang nggak selesai. Daripada kamu perdebatkan itu sampai mati, nggak akan dia ya aku tahu gitu. Tapi orang tua buka ruang untuk kompromi. Bukan orang tuanya kompromi. Kitanya kompromi. Iya, tapi ada orang yang insur memutuskan untuk melibatkan orang tuanya terhadap itu tadi. Gitu juga, ada juga yang karakter gitu, ada juga yang cuma memang justifikasi aja, tapi ada juga yang melibatkan. Mamaku masih membuka ruang kompromi, tapi kalau bapakku dulu mungkin enggak, tapi sekarang lebih ya udah terserah aja, karena sudah selesai juga ya. Buat apa juga dikasih tahu anak sebesar ini sudah. Kan yang pasti
kalau kita pun kenapa-napa orang tua ada di rumah aja kok, Ya. akan menyediakan dirinya lah. Ya kan, karena nggak bisa ngebantu apa-apa lagi kan selain Mendengar. apa ya, selain menyediakan tempat pulang lah yang nyaman buat Ya. anak-anaknya. Ya kan, kamu memang masih bisa berharap banyak sama orang tuamu setelah apa yang bisa kamu lakukan hari ini, ya kan? Ya kamu sudah bisa lakukan semua lah hal mendasarmu. Tapi pada saat kamu datang ke rumahmu lagi, ya orang kamu menyiapkan dirinya sebagai orang tua yang waktu SD ada rotan di sini kan, hari ini nggak lagi gitu kan. Tapi dia menyediakan dirinya kan, sudah jadi tempat yang aman. Betul. Ya apa ya? Kita cuma butuh itu. Ya. Kita orang-orang dewasa hari ini cuma butuh itu aja. Kita datang ke rumah itu satu-satunya jadi tempat tidak dijustifikasi oleh dunia luar gitu nah. Itu ya aku minta bersatu. Bisa ada lagi nih, ada pertanyaan lagi bisa. Yang kedua tadi apa ya? Tadi aku enggak, apakah aku ingin merubah keadaan di rumahku? Enggak, udah selesai gitu kan. Perdebatan tentang bagaimana tipikal orang tua dan lain sebagainya sudah selesai itu. Tapi bagaimana kalau rumah malah menjadi tempat justifikasi? Nah itu yang jadi masalah hari ini. Jadi, aku sih sering ngomong gini ya, kalau kamu tidak bisa memastikan bahwa rumahmu jadi tempat yang nyaman buat kamu, pastikan aja dirimu sebahagia itu gitu. Ya rumahmu tidak bisa memberi kamu rasa kenyamanan, minimal kamarmu bisa kamu jadikan tempat ternyaman buat dirimu sendiri lah. Itu aku tuh. Stoiknya. Tuh. Rumahku istanaku, kamarku singgasanaku. Aku jadikan kamarku singgasanaku hari ini. Ulang dong, biar bisa dipotong. Aku tuh pengen banget pulang ke rumah dan masuk ke kamarku gitu hari ini. Karena Sudah aku bikin jadi duniaku sendiri gitu, Sur. Oke. Ya. Itu alasanku kenapa aku sebocah itu gitu nah. Oke. Menyusun sesuatu hal di masa kecilku yang nggak ada, yang belum bisa kudapatkan ke dalam kamarku gitu. Karena kamu merasa terkekang nggak sih masa kecil? Enggak, justru enggak sama sekali. Nah, terus apa yang membuat? Enak. Enggak, ini semata-mata ego masa kecil aja. Oh, Ya orang tua aku apa ya, ada 5 mainan di sana, aku cuma bisa pilih 1 gitu. 4-nya nggak boleh dibeli. belum tuntas aja dia. Ya, itu tapi kayaknya semua orang gitu juga. iya, makanya banyak kan orang tua zaman sekarang, orang dewasa kayak kita punya hobi-hobi Karena yang- males. Apa sih? Bukan. Maksudnya orang tua zaman sekarang yang apa? Yang anaknya pengen 5 dikasih 5. Iya kan. Karena males mendengar rengekan, rintihan, dengan ngerasa kayak Tapi dia mungkin kasih sayang itu kayak gitu. tapi dia nyiptakan monster boy. Itu. Makanya aku suka aja gitu. Kamu nggak bisa dapat 100% sih dari semua yang kamu mau. Karena gini, dunia nggak akan ngasih kita itu kan. Nah, ya, aku sadar tuh. Iya kan? Maksudnya gini, ya tadi kamu bilang, kita jangan, kita balik ke rumah itu di mana di rumah kita nggak akan dijustifikasi. Orang tua kita tuh kebanyakan akan menerima kita padanya. Mamanya Tama akan menerima kondisinya Tama kayak apapun. Orang tua aku juga akan menerima kondisi aku seperti apapun. Tapi orang dunia luar, kayak kata Roman tadi, dia memperbaiki, dia mau perbaiki penampilan atau apa, nanti juga orang yang lain yang mau tahu Iya. sama dia, mau kamu gagal, mau kamu enggak, itu serah urusannya gitu kan. Tapi kadang-kadang nanti kan tiba-tiba ada kecelakaan, misalnya ketemu sama, contoh dia ketemu sama Hani, man, gemukan banget nih sekarang. Ya, Itu kan dunia tiba-tiba justifikasi, tapi orang di rumah enggak akan bermakna seperti itu. tapi apa ya, banyak orang hari ini, Semua rumah. tapi banyak Iya, semua rumah tidak nyaman. semua rumah, tidak semua rumah. Cuman maksudnya orang yang melahirkan kita, menjadi kita, nggak akan, dia kan akan tahu lah karakter anaknya seperti apa. Mungkin ada beberapa justifikasi, tapi tidak se-random atau sekeras dunia luar sana. ya, makanya case-ku tuh anak-anak SMP SMA zaman sekarang tuh ya apa ya, orang tuanya kelahi, ribut, ya kan, mamanya suruh sholat. Tapi namanya nggak sholat. Tapi gimana? Sholat. Iya, mamanya tiap ada masalah, kamu kurang sholat gitu kan. Cuma sholat, kalau ada masalah tuh cuma sholat. Padahal di dalam hati anak-anak tuh ngomong, gimana aku mau sholat? Pas aku lagi takbir, bapak sama mama kelahi gitu kan. Ya. Itu ironi. Iya. Itu yang aku dengar dari anak-anak SMP SMA zaman sekarang itu. Dari mana? Banyak SMP 22 ya. case-nya banyak banget tuh. Karena psikolog pendidikan kan, jadi samplingku tuh itu setiap hari ini tuh masih kadang-kadang dari SMA yang terakhir aku datangnya itu begitu juga. Iya. Karena Makanya apa ya,
aku tuh cuma pesan sama mereka sih satu hal sih, kalau kamu tidak dapat kebahagiaan itu di rumahmu hari ini, ya tadi buat nyaman dirimu sendiri dengan apa, ciptakan kebahagiaan itu di kamarmu dulu deh. Yang kedua, suatu saat nanti pada saat kamu menjadi orang tua, ya kamu lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan gitu. Jangan jadikan alasan orang tua di masa lalu itu sebagai alasan kamu melakukan hal yang sama buat anak-anakmu. Oke. Walaupun secara sadar atau enggak kita meniru kebiasaan orang tua kita hari ini. Kamu sering bilang kamu gak pernah marah-marah, kamu merasa kok aku marahku begini ya gayanya ya. Ya. Itu orang tua kita banget itu, aku sadar Nah, tuh. tapi tadi kalau yang tadi Win, omongan yang tadi bahwa kalau kamu nggak bisa udah itu apa perlakuan orang kamu segala macam, nanti kamu bisa menciptakan monster baru. Kalau gitu dia beli Iya tadi kan misalnya Enggak mau ini aku. kita, Temannya. orang tuaku tidak pernah memberikan aku mainan. Besok kalau ada anak aku akan kasih semua. Orang tuaku tidak pernah kasih saya, aku kasih semua. Aku mengingat kayak aku lihat banyak zaman sekarang kayak gitu. Karena mereka menganggap Enggak, aku senang. orang tua mereka gagal di masa lalu. Senang aja. Dapat Padahal kalau poin menurutku ya, jujur ya, aku waktu masih tinggal di sini deh, sampai sekarang aku tidak punya respect sama ibu. Aku merasa ibuku ini ibuku ini. Tapi gini, jujur, aku jadi lebih dekat sama Pak Gua sebenarnya secara emosional ada di hidup. Tapi jujur, aku udah di Jogja pertama kali 1 bulan pertama, aku sakit. Itu sakit, mungkin homesick. Yang aku ingat itu cuma ibuku. Di rumah. Iya, ingat ibuku. Dan dari situ tuh mulai aku berpikir bahwa saya masih dengan ibuku ini. Gitu kan. Bagaimana aku berusaha menyelamatkan. Mungkin ya 2-3 tahun. Nah itu aku bisa berpikir lebih jernih. Mungkin karena aku mengambil jarak dengan dia kan. Aku di luar rumah di situ. Dan aku baru tahu seberapa besarnya pengaruh rumah itu terhadap aku. Karena tadi aku bilang kan, apa yang dia tanamkan di golden age aku itu tertanam banget di otakku ternyata. Termasuk adik-adikku dan diri kami itu tertanam. Jadi pada saat mau kayak gini, sempat kayak gini, tiba-tiba bisa kayak gini lagi. sempat ya, Karena bukan mau sempat. Sudah. karena ternyata tempaan ini tuh bagus gitu. Tempaan ininya bagus. Jadi nggak melulu kayak gini bablas gitu, nah. Jadi masih bisa balik lagi. Jadi fleksibel lah, lebih lentur gitu. Iya, makanya aku nggak apa ya. Kongsinya memang ngobrol jam 12 ke atas seperti kayak gini. Salam keren normal, peace.